Di kehidupan ini, kita selalu berhadapan dengan manusia dimanapun. Tentu saja kita perlu berkomunikasi dengan mereka, sekedar bercanda gurau, meminta bantuan, bahkan berkeluh kesah. Komunikasi kita dengan orang akan menjadi lebih bermakna jika kita menerapkan 4 kata ajaib ini dalam keseharian kita. 4 kata itu adalah maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. 4 kata ini sudah diajarkan di seluruh dunia untuk melatih kesopanan dan hubungan baik dengan sesama. Lalu bagaimana dan dalam situasi apa saja kita gunakan 4 kata ajaib itu? Assalamualaikum, annyeong, halo, aku Elita, selamat datang lagi di channelku. Hari ini kita akan membahas motivasi yang terakhir season ini yang ke-10, yaitu 4 kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung simak saja ya. Pasti kalian sudah diajarkan 4 kata tersebut kan di dalam kehidupan kita. Kita diajarkan orang tua kita dan guru kita saat kecil dan masa sekolah dulu. Mereka mengajarkan 4 kata ajaib tersebut untuk mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita mengetahui tata krama dan kesopanan dalam berbaur dengan manusia. 4 kata ajaib ini memberikan kesan yang luar biasa bagi kedua belah pihak. Kita saling menghargai satu sama lain dalam berkomunikasi. Apakah 4 kata ajaib itu bisa digunakan dalam satu situasi? Kita simak penggunaannya berikut ini. Yang pertama, maaf. Kata maaf identik dengan saat kita melakukan kesalahan. Kita sering menggunakannya saat kita tidak sengaja melukai atau mengganggu orang lain karena tingkah kita. Tapi tak hanya itu, kata maaf juga dapat digunakan sebagai permulaan saat kita membutuhkan pertolongan mendadak, berdampingan dengan kata tolong. Misalnya saat kita tiba-tiba memiliki pandangan gelap dan dalam pertengahan pingsan, tapi kita masih sadar dan saat itu kita tak sengaja menabrak orang di depan kita hingga terjatuh. Kita pertama meminta maaf kepada orang yang kita tabrak dan pada saat itu juga kita tidak bisa bangun karena pandangan masih gelap. Jadi kita meminta maaf dan tolong untuk membantu dan mencarikan air minum karena kita sudah diambang batas pingsan. Kata maaf dapat digunakan berdampingan dengan kata tolong, tergantung situasi yang kita alami. Yang kedua, tolong. Kata tolong digunakan saat kita benar-benar menginginkan orang melakukan hal yang kita minta dengan sopan. Kita menggunakannya agar orang yang kita mintai tolong peka terhadap kesulitan dan kebutuhan kita. Misalnya, tolong jangan berisik, ini perpustakaan, kami sedang membaca. Tolong jangan lupa untuk mengerjakan revisi kemarin dari atasan ya. Terkadang, kata tolong ini juga tak selalu kita dapatkan apa yang kita inginkan karena setiap orang memiliki kesibukan yang ternyata bentrok terhadap kebutuhan kita. Jadi, mereka tidak bisa mewujudkan itu karena situasi yang tak terduga. Kita tidak perlu marah, kita bisa mencari solusi lain untuk kebutuhan kita. Yang penting, jangan gunakan, tolong mau ngutang dong. Yang ada, malaikat sudah ngantri buat mencatat, hehehe. Yang ketiga, terima kasih. Kata terima kasih ini sangat simpel, tapi banyak yang orang melupakannya. Saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan butuhkan dari seseorang, hendaknya kita mengucapkan terima kasih karena mereka telah berusaha untuk kita. Kepuasan kita cenderung menguasai kita hingga kita rasa tidak perlu kita mengucapkan terima kasih. Jangan seperti itu ya. Sekecil mungkin kita perlu berterima kasih dan bersyukur atas usaha yang telah diberikan kepada kita. Saya sering mengucapkan terima kasih juga dibarengin dengan ngebau atau menunduk karena sudah seperti refleks saja. Kalian bisa memberikan terima kasih versi kalian. Jangan lupa senyum ya. Terima kasih ya sudah mendukungku sejauh ini. Yang terakhir, permisi. Kata permisi ini juga hampir pudar, padahal efeknya sangat besar di kehidupan kita. Kesopanan dan tata krama kita bisa dinilai dari satu kata ini. Saat kita ingin bertamu ke rumah orang, kita tidak mengucapkan salam atau permisi, malah langsung nyerobot ke dalam rumah. Hal tersebut tergolong lancang karena kita belum diizinkan masuk oleh pemilik rumah. Kasus lain, saat kita tinggal di pedesaan yang sangat kental dengan tata krama, di gang tersebut ternyata ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang berbincang duduk di depan rumahnya. Kita ternyata mau membeli kebutuhan di supermarket dan melalui gang tersebut menggunakan motor. Hal yang perlu kita lakukan saat lewat adalah mengurangi kecepatan motor kita dan menyapa dan mengucapkan permisi kepada mereka. Bahkan kita bisa membunyikan klakson. Tak peduli kita kenal atau tidak, tapi kesopanan perlu kita latih sejak kecil. Yang penting jangan gunakan permisi, apakah aku boleh merampok di rumahmu? Yang ada gue getok lu pakai palang bang, hehehe, lu terlalu soft spoken, hahaha. Wah, ternyata kalian masih menyimak sampai akhir. Terima kasih ya, kalian keren, kalian hebat,
karena tidak menyepelekan ilmu kecil. Aku harap kalian menjadi orang hebat di masa depan. Tak terasa, season 1 motivation video ini telah selesai. Jangan sedih ya, karena aku akan membuat lagi jika waktunya sudah tepat. Kalian bisa menonton videoku yang lain di channel ini karena aku suka banyak hal. Quotes hari ini dari Miranda Kerr dari buku Berani Bicara Banyak Mendengar karya K.S. Aruna. Aku pikir agar hubungan apapun berhasil, perlu ada komunikasi penuh kasih, penghargaan, dan pengertian. Sekian video motivasi hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video motivasi selanjutnya. Bye-bye!